Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kelas tematik. Hai anak-anak kelas 6, apa kabar dengan kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat di dalam belajar. Pada video pembelajaran kali ini kita akan meneruskan pembelajaran yaitu di tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 4. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tonton terus ya videonya hingga akhir agar kalian semua mendapatkan pemahaman dari apa yang disampaikan. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu. Ayo mengamati. Berdasarkan pengamatanmu sehari-hari, tuliskan berbagai manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup. Manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dalam diagram berikut. Tumbuhan sebagai penghasil oksigen atau O2, mengurangi karbon dioksida. Ya, tumbuhan juga penghasil oksigen terbanyak ya, dan oksigen ini tentunya sangat bermanfaat untuk kita ya. Kemudian, tumbuhan sebagai produsen atau penghasil makanan. Kemudian, selain dapat menghasilkan makanan, tumbuhan juga berfungsi sebagai obat. Salah satu contoh tumbuhan yang dapat diolah menjadi obat atau jamu adalah kunyit. Kemudian tumbuhan dapat menyerap dan mengurangi polutan sehingga kualitas udara menjadi lebih baik. Salah satu tumbuhan yang bisa mengurangi polutan atau polusi udara adalah tumbuhan yang bernama lidah mertua. Kemudian tumbuhan baik untuk menjaga kualitas tanah sebagai pelindung dari erosi dan abrasi. Salah satu contoh tumbuhan yang ada di pantai ini mengurangi adanya abrasi ya. Nah, ini adalah yang dinamakan pohon mangrove. Biasanya pohon ini atau tumbuhan ini berada di tepi pantai. Tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila? Di pembelajaran 1, kamu sudah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak dan membuat catatan pada diagram. Kamu juga sudah mengumpulkan informasi yang ada dalam bentuk tulisan. Nah, sekarang buka kembali diagram tentang perkembangbiakan jagung dan baca dengan seksama. Berikut adalah ide pokok dari paragraf pertama dan kesimpulannya. Nah, di sini ada teksnya ya. Pada paragraf pertama, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok
di berbagai daerah juga di Indonesia. Contohnya, Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Kemudian ide pokoknya, jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, kemudian kesimpulannya, jagung sangat penting di Indonesia. Amati dan bacalah isi tabel di atas. Apa pendapatmu? Ya, betul ya. Jadi, jawabannya adalah tabel di atas menyajikan sebuah paragraf, ide pokok paragraf, dan kesimpulan isi paragraf. Masih ingatkah kamu langkah-langkah membuat kesimpulan? Nah, ini adalah langkah-langkah membuat kesimpulan. Yang pertama, membaca teks secara keseluruhan. Kemudian langkah kedua, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Kemudian langkah ketiga, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Apakah ciri-ciri kesimpulan yang baik? Ya, ciri-ciri kesimpulan yang baik yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar. 2. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami. 3. Menggunakan penarikan pernyataan secara umum dari kalimat fakta sebelumnya. 4. Membandingkan dua hal yang berbeda namun tetap memperhatikan atau memperlihatkan kesamaan pada sisi tertentu. 5. Tidak berbelit-belit. 6. Berupa fakta dan jelas. Sekarang bacalah tabel berikutnya dan berikan pendapatmu. Nah, di sini pada paragraf kedua, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Nah, kalian bisa memberi garis bawah pada informasi yang penting. Misalnya ini ya, pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Berarti ini bisa dibuat ide pokok. Jadi ide pokoknya, pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Kemudian kesimpulannya, jagung berkembang biak melalui biji. Ayo berdiskusi. Tumbuhan adalah sahabat kita. Menjaga tumbuhan sudah menjadi kewajiban kita semua. Dalam menjalankan kewajibannya, terkadang kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama merupakan wujud penerapan dari salah satu sila Pancasila. Nah, di sini ada sila-sila dalam Pancasila ya. Pahamilah lagi kelima sila Pancasila berikut ini ya. Sebelumnya telah kita pelajari nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan sila kedua Pancasila. Nah, kali ini kita akan mempelajari sila ketiga Pancasila, yaitu yang berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung pada sila ketiga Pancasila. Yang pertama, kerjasama demi kepentingan bangsa dan negara atas kepentingan pribadi dan golongan.
Ya, jadi lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Kemudian yang ketiga, mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Kalian tahu kan makna Bhinneka Tunggal Ika? Ya, betul sekali. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada 3 orang anak yang sedang bekerja sama dalam membersihkan lingkungan. Jika diperhatikan, ketiga anak tersebut dari suku atau ras yang berbeda. Satu yang paling menonjol identitas rasnya adalah anak yang berbaju merah. Nah, ini adalah Lani ya yang berbaju merah. Lani berasal dari etnis Tionghoa. Kemudian yang di tengah itu adalah Dayu. Dayu dari suku atau yang berasal dari Bali ya. Kemudian Udin berasal dari Jawa atau suku Jawa. Walaupun berbeda latar belakang etnis atau ras, namun ketiga anak ini tetap bekerja sama membersihkan lingkungan. Nah, bekerja sama membersihkan lingkungan merupakan bentuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Kemudian gambar selanjutnya. Gambar kedua ini terdapat 3 siswa-siswi yang terlihat sedang bermusyawarah. Mereka saling mendengarkan pendapat masing-masing anggota rapat. Nah, ketika bermusyawarah, mendengarkan pendapat, dan menghargai pendapat orang lain, ini juga termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Berilah kesimpulan nilai yang sesuai sila ketiga atau sesuai gambar ya. Sampaikan kepada teman kelompokmu. Carilah 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Apa saja sikap yang telah kamu terapkan dan yang belum kamu terapkan? Bagaimana caramu memperbaiki sikap sehingga sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Nah, kalian bisa membuat kesimpulannya sendiri. Ini adalah contohnya. Kesimpulannya adalah nilai yang sesuai sila ketiga adalah kita harus bekerja sama dan saling membantu untuk menjaga kerukunan. Tiga contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila selain yang di atas tadi adalah bekerja sama dengan anggota keluarga dalam membersihkan rumah. Kemudian, membantu adik ketika kesulitan mengerjakan tugas sekolah. Mendengarkan nasihat orang tua. Bagaimana caramu memperbaiki sikap sehingga sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Nah, kalian bisa menjawabnya dengan cara berdiskusi dengan teman-teman kalian ya. Ini hanya contoh saja. Ya, jawabannya adalah jawaban alternatifnya
Caraku memperbaiki sikap sehingga sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu mengembangkan persatuan Indonesia dengan hidup rukun, menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan menggunakan produk-produk Indonesia, mengembangkan rasa bangga terhadap tanah air dengan ikut serta dalam perlombaan dan berhasil meraih juara, bekerja sama untuk memelihara ketertiban. Kerjasama dapat memberikan manfaat bagi kita. Sebagai pelajar, tentu kamu juga dapat bekerja sama dalam banyak hal. Misalnya, bekerja sama merawat dan menanam tanaman, menjaga lingkungan sekolah, serta menjaga kebersihan halaman dapat dilakukan secara bersama-sama. Nah, kita tahu ya bahwa tumbuhan sebagai sahabat manusia. Tumbuhan banyak memberikan manfaat. Salah satu manfaat tumbuhan adalah sebagai sumber bahan makanan. Salah satunya adalah kentang. Nah, sekarang kita akan belajar matematika. Perhatikan soal cerita berikut ini. Siti memperoleh informasi tentang harga kentang di salah satu toko. Berikut adalah informasinya. Toko tersebut hanya menjual 50 bungkus untuk paket 1 kg dan 75 bungkus untuk paket 5 kg. Berapa uang yang akan diperoleh toko tersebut apabila semua paket terjual? Nah, di sini keterangannya dijual murah ya. 1 kilo itu harganya Rp6.500. Nah, kemudian kalau 5 kilo harganya Rp30.000. Jadi kalau 5 kilo berarti lebih murah ya harganya dibandingkan kalau beli per kilonya atau per 1 kilonya. Berapa uang yang akan diperoleh toko tersebut apabila semua paket terjual? Dari teks tersebut, ya diketahui paket 1 kilo itu harganya Rp6.500 per bungkus. Kemudian paket 5 kilo itu harganya Rp30.000 per bungkus. Nah, 50 bungkus untuk paket 1 kilo. Maksudnya yang paket 1 kilo itu ada 50 bungkus. Kemudian paket 5 kilo itu ada 75 bungkus. Nah, berapa uang yang akan diperoleh toko tersebut apabila semua paket terjual? Ya, tentunya tadi 50 kali harga paket 1 ya ditambah 75 kali harga paket 5. Nah, berarti 50 kali 6.500 ditambah 75 kali 30.000. Ya, jadi 50 kali 6.500 itu sama dengan Rp325.000. Kemudian 75 kali 30.000 itu berarti Rp2.250.000. Jadi uang yang akan diperoleh toko tersebut semuanya ada Rp2.575.000. Kentang juga bisa dinikmati dalam beberapa bentuk produk. Ada yang berupa kentang goreng, kue, sambal goreng kentang, dan bahkan keripik. Berikut adalah beberapa wilayah di Indonesia dengan jumlah penduduknya.
penduduknya ikut menikmati berbagai produk makanan yang berasal dari kentang. Nah, ini adalah tabelnya ya. Ini ada nama kotanya, kemudian jumlah penduduknya. Pertanyaannya, berapa jumlah penduduk 4 kota dengan penduduk terbanyak? Nah, di sini penduduk 4 kota yang penduduknya terbanyak yaitu Surabaya 2.765.487, kemudian Bandung 2.394.873, kemudian Medan 2.097.610 dan Bogor 950.334. Nah, karena di sini ditanyakan jumlah, maka harus ditambah. Sehingga jumlah keseluruhan dari 4 kota dengan penduduk terbanyak adalah 8.208.304. Kemudian pertanyaan kedua, berapa banyak penduduk Cirebon yang harus ditambah agar jumlahnya sama dengan penduduk Bandung? Nah, di sini kalian harus membuat diketahui begitu ya dari cerita tersebut, soal cerita tersebut diketahui Cirebon penduduknya 296.389, kemudian Bandung 2.394.873. Nah, kemudian banyak penduduk Cirebon yang harus ditambah agar jumlahnya sama dengan penduduk Bandung adalah, berarti dikurangi dulu jumlah penduduk Bandung dengan jumlah penduduk Cirebon. 2.394.873 dikurangi 296.389. Hasilnya adalah 2.098.484 jiwa. Jadi, penduduk Cirebon yang harus ditambah agar jumlahnya sama dengan penduduk Bandung adalah 2.098.484 jiwa. Kemudian soal yang ketiga, buatlah soal sehubungan dengan data di atas. Soalmu harus berbentuk cerita dan memiliki operasi hitung campuran. Mintalah satu temanmu untuk menjawabnya. Nah, ini adalah contoh soal ceritanya. Nah, jika kamu membuat soal, maka kamu harus menyiapkan jawaban yang benar, sehingga kamu bisa menilai jawaban yang diberikan oleh temanmu, benar atau salah. Di sini contoh soalnya adalah berapa selisih antara jumlah penduduk 3 kota paling sedikit dengan jumlah penduduk kota paling banyak. Nah, di sini siapkan jawabannya. Jumlah penduduk 3 kota paling sedikit adalah Medan 2.097.610. Kemudian Bogor 950.334 dan Cirebon 296.389. Kemudian
Nah, ini ditambah ya, hasilnya adalah 3.344.333 jiwa. Nah, kemudian selisih antara jumlah penduduk 3 kota paling sedikit dengan jumlah penduduk kota paling banyak adalah, berarti kalau selisih dikurangi ya, 3.344.333 dikurangi 2.765.487. Nah, hasilnya adalah 578.846 jiwa. Ini adalah selisihnya. Siti kemudian membaca buku panduan yang berisi tentang negara-negara di Asia Tenggara. Siti ingin tahu negara di Asia Tenggara yang menghasilkan banyak kentang terbanyak. Nah, penerbit buku panduan yang dibaca Siti mencetak 10.000 buku yang berisi 24 halaman. Setiap rol tinta mesin cetak dapat menghasilkan 6.000 halaman. Berapa rol tinta yang dibutuhkan penerbit? Buatlah perhitungannya. Ayo kita hitung bersama. Ya, diketahui dari cerita tersebut banyak buku, tadi ada 10.000. Kemudian tiap buku ada 24 halaman. Dan satu rol tinta menghasilkan 6.000 halaman. Yang ditanyakan adalah berapa banyak rol tinta yang dibutuhkan. Jadi jawabannya 10.000 kali 24 dulu ya. Nah, di sini ada 240.000 halaman. Nah, kemudian dibagi dengan satu rol tadi kan ada 6.000 halaman ya, berarti 240.000 dibagi 6.000. Hingga hasilnya adalah 40. Jadi, rol tinta yang dibutuhkan penerbit itu adalah 40. Ayo renungkan. Setelah belajar hari ini, tulislah beberapa hal berikut. Sikap manakah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila yang telah kamu terapkan hari ini? Sikap baik apa yang kamu pelajari dari temanmu terkait sila ketiga Pancasila? Silahkan kalian jawab di buku kalian. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Terima kasih kalian sudah menonton videonya hingga akhir. Semoga bermanfaat. Baiklah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.